Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Yuda Azizil di channel Warung Bilah Nusantara. Oke, kesempatan kali ini kita akan menguji satu golok sembelih, disiksa, dipaksa untuk dia mampu bertahan menghadapi kelapa-kelapa tua, ya, dimana cangkang batok dari kelapa sama-sama kita ketahui itu lebih keras daripada bambu. Biasanya mata bilah yang tidak bagus akan rompal maupun meleot pada saat dihantamkan ke batok kelapa. Ini adalah proses untuk mengupas kulit kelapa, kulit kelapanya, ya, masih menggunakan golok dibantu dengan tangan tanpa menggunakan alat apapun. Ini adalah prosesnya. Kita buang sabutnya menggunakan tangan. Setelah itu kita lanjut dengan golok, ya. Ini dia sudah mulai mengenai beberapa batok kelapa. Ini sudah mulai ke batok kelapanya, ya, lumayan cukup nyaring suaranya, kletek, menandakan bahwa proses ini adalah proses beradunya antara dua benda keras. Jadi dia bunyinya mendenting, sahabat bilah Nusantara sekalian. Seharusnya kalau bilah ini memang dia jelek, dia akan meleot ataupun rompal. Ya, kalau dia terlalu keras dia akan rompal, kalau dia terlalu muda akan meleot. Ini adalah prosesnya. Kebetulan ini lagi di tempat saudara, lagi mau ada acara nyeribu hari nenek kami tercinta yang dia membutuhkan banyak kelapa, sehingga kami bersama-sama mengupas kelapa menggunakan golok dan pisau yang saya bawa. Disinilah kita tunjukkan bahwasanya hakikatnya golok dan pisau bukan hanya sebagai senjata, tapi dia golok dan pisau dibuat untuk alat kerja. Kita saksikan lagi bagaimana prosesnya, ya, si golok melawan si kelapa. Ini adalah prosesnya, terus dihantamkan tanpa ragu-ragu. Sebetulnya di hati saya sangat takut akan golok ini rompal. Kalau melihat tidak mungkin, insya Allah tidak mungkin, mohon maaf. Kalau dia rompal masih ada kemungkinan, karena memang dasar golok ini kita buat sebagai golok sembelih, sahabat bilah Nusantara sekalian. Nah, ini detik-detik hampir selesai, ya. Ini adalah kelapa yang memang cukup tua, yang dia bisa dipastikan sangat keras di bagian batok kelapanya. Ini sudah hampir setengah, sahabat bilah Nusantara sekalian. Yang kita kupas banyak menggunakan golok ini, namun tidak semua terekam karena memang kita sibuk untuk menyelesaikan pekerjaan kita. Ini sudah hampir selesai. Sebetulnya ini adalah di menit-menit terakhir, ya, sahabat bilah Nusantara sekalian. Jadi golok ini sudah mengupas beberapa kelapa terlebih dahulu. Nanti kita lihat di akhir, ya, ada yang memang kelapanya sudah dibawa ke tempat penggilingan. Ini adalah menit-menit terakhir di proses pengupasan kelapanya. Cuman saya minta untuk divideokan, makanya dia suaranya kita kecilkan karena memang banyak orang ngobrol, sangat berisik. Jadi suaranya kita kecilkan, kita dubbing pakai suara saya. Ini adalah detik-detik terakhirnya, sahabat bilah Nusantara sekalian. Nah, suaranya cukup gurih, celetak-celetik. Nanti kita akan sama-sama lihat bagaimana jadinya si mata bilah dari golok sembelih ini.
hancurkah atau masih normal? Kalau badan bilah sudah bisa dipastikan dia pasti akan menghitam karena kulit getah dari si kelapa tersebut dan kena bercikan-bercikan tanah. Perlu diketahui untuk kawan-kawan, kalau dia mengupas batok kelapa, kalau dia tidak tajam goloknya, tidak akan bisa utuh seperti ini terbukanya, kawan-kawan, sahabat bilah Nusantara sekalian. Ini sangat-sangat utuh. Ini kita masuk ke proses yang selanjutnya, itu yang kedua, dengan kelapa yang lebih kecil. Nah, ini kita lihat seharusnya lebih kecil kelapanya, dia lebih sulit untuk dikupas. Karena apa? Karena dia susah dipegangnya, golok semakin menumpul. Kalau dia goloknya tidak memungkinkan untuk tingkat ketajamannya, tidak akan berhasil untuk mengupas secara utuh. Namun ini juga masih membutuhkan skill daripada si pengupasnya. Kebetulan ini yang mengupasnya Om saya, dan memang beliau sudah terbiasa mengupas kelapa, tapi beliau request golok yang tajam katanya. Nah, ini sudah mulai menumpul. Kita sama-sama lihat sudah mulai menumpul karena ini sudah kelapa keberapa lupa saya. Ada banyak kelapa yang memang kita buka karena untuk hajatan kita nyeribu hari Mbah Putri kita yang tercinta yang telah mendahului kita. Nah, ini sudah lumayan cukup banyak yang terbuka tanpa dia pecah kelapanya, airnya tidak terbuka, karena kalau dia sudah pecah sudah sangat-sangat sulit untuk dilanjutkan. Jadi memang betul-betul orangnya harus terampil, toolsnya, alatnya juga harus lumayan cukup tajam, sahabat bilah Nusantara sekalian. Ini detik-detik hampir selesai. Oke, dia lebih sulit karena dia lebih kecil, selip sedikit dia pecah. Nah, itu jadi dia bukan hanya mengandalkan ketajaman dan kekuatan alatnya, dia juga mengandalkan skill dari si tukang bukanya. Ini kalau orangnya kayak kita ini udah selip kena tangan ini, sahabat bilah Nusantara sekalian. Oke, hampir selesai. Iya, sudah tinggal dikit lagi. Jadi ini langsung dibersihkan ya. Langsung dibersihkan oleh tersayang, tercinta. Ini kebetulan saya lagi menjadi anak yang durhaka. Saya melepas kelapa malah saya videokan, demi sahabat bilah Nusantara sekalian agar tahu bagaimana kualitas daripada produk-produk warung bilah Nusantara. Tanggung skillnya, saya tanggung goloknya. Lanjut. Nah, ini dia ya, hampir selesai. Lihat bagaimana alot dan kerasnya si batok kelapa tersebut. Ini udah hampir selesai ya kawan-kawan, sahabat bilah Nusantara sekalian. Ini detik-detik mau selesai. Oke. Biasanya di yang detik-detik terakhir ini gagalnya, dia terkelupas langsung daging-dagingnya sehingga dia pecah. Namun ini kita lihat apakah dia selesai. Oke, dikit lagi. Oke, tinggal pembersihan, selesai dan berhasil. Sudah sangat terlihat kualitas ketajaman bilahnya sudah semakin menurun. Ini ya bilah kelapa terakhir, 3 kelapa. Oke, ini dia penampakan bilahnya setelah dia dipakai untuk mengupas kulit kelapa atau tempurung kelapa bagian yang memang lumayan cukup keras. Untuk diketahui, awal golok ini dibuat untuk golok sembeli. Namun pada saat pengetesannya kita tes
coba ingin tahu sejauh mana kekuatan daripada mata bilah ini. Makanya kemarin kita nekat untuk mengetes mata bilahnya di tempurung kelapa. Ini lumayan cukup bagus karena di mata bilahnya tidak ada rolling maupun chipping, tidak ada tidak ada sompel maupun mata bilahnya meleot. Ini dia. Ini adalah golok sembelih jenis golok laduk ya kawan-kawan. Ini penampakan keseluruhannya. Tidak ada mata bilah yang dia rolling maupun chipping. Ini kemarin bukan cuma buat itu, ini buat motong-motong semua yang memang dia pekerjaan berat di sini. Jadi kita sengaja tes apakah dia mampu atau tidak untuk melayani dari si tuannya nanti. Oke, untuk pengetesan bilah sembelih candung model laduk ini cukup sekian. Untuk kawan-kawan yang berminat silahkan hubungi 082179452620 dan silahkan like, share, dan komen video ini untuk membantu channel kami agar lebih berkembang. Jangan lupa di subscribe. Cukup sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.